Kalau memang kata lo PDI Nyungsep pemenang partai Pilek, di ya? tahun 2024 tetap PDI. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Hat-trick ya PDIP. Apalagi Nyungsep. Memang Jokowi bisa melawan yang namanya Megawati. Memang Jokowi bisa. Kalau enggak didukung sama orang-orang yang pernah korupsi berjamaah, enggak bisa. Mana tuh orang-orang yang dulu kritik-kritik Jokowi bergabung jadi penjilat kan? Iya enggak? Nah, buat saya, walaupun Anda ancam saya, lihat aja Prabowo Gibran nanti jadi presiden, enggak ngaruh buat saya, tetap akan bersuara. Enggak ngaruh buat saya. Ingat itu. Kedua, meskipun yang namanya Prabowo dan Gibran presiden, tetap akan saya tagih kebijakannya menciptakan 13 juta yang namanya lapangan kerja. Yang 10 juta janji Jokowi aja sampai detik ini baru 5.000 diciptakan, itu pun dikirim ke Korea. 4, yang katanya Prabowo petani-petani semua akan dikasih pupuk, ya, akan diantar ke tempatnya langsung. Janji Jokowi 10 tahun lalu aja sampai detik ini pupuk itu belum nyampe ke masyarakat. Ya, mungkin orang-orang tertentu atau bisnis-bisnis Anda aja yang di Port Estate dapat pupuk. Tetap akan saya kritik itu. Karena janji Jokowi selama 10 tahun hampir selesai ini, belum ada pupuk itu selancar kayak zaman dulu. Belum ada. Ya, belum ada. Apalagi yang mau antar langsung ke petani. Omong kosong. Omon. Ya. Kamu nanam yang namanya singkong aja buahnya jagung. Ya kan? Apalagi mau antar yang namanya pupuk. Janji Bapak Jokowi traktor. Mana? Janji Bapak Jokowi pupuk. Mana? Subsidi pupuk mana? Semua dipegang oleh mafia. Di periode pertama, pupuk itu dipegang oleh manantu yang namanya Muldoko. Sampaikan itu. Saya enggak satu aja saya kritik. Menteri-menteri yang namanya Jokowi, terutama mantan Menteri Pertanian, kasusnya besar. Ya, sampai nyicil yang namanya mobil Alphard aja sebulan 43 juta. Itu untuk anaknya. 2 Alphard. Yang di Lampung. Mantan bupati. Kemudian menjadi mentan. Lalu Menteri Pertanian itu yang katanya janji-janji Jokowi pada saat periode pertama akan memberikan pupuk, subsidi dan segala macam. Saya taunya menantu yang namanya Muldoko di periode pertama yang pemegang pupuk. Kemudian mentannya itu yang lagi kena kasus berapa miliar itu. Lagi di sidang, ya kan? Iya enggak? Siapa namanya itu? SY siapa itu singkatannya? Kalau saya sebut nama asli, nama panjangnya, kau akan berontak pula. Nggak boleh saya kritik orang-orang ini. Ya, ingat bro, sebentar lagi anaknya Zulhas yang di Lampung akan terbongkar jua. Lalu bagaimana selanjutnya pamannya Bobby yang ada di Medan? Kasusnya berapa miliar? Pamannya Bobi Nasution. Ya, jadi ngebohong-bohongin orang begitulah. Ya. Ingat, walaupun kata kamu Gibran dan Prabowo jadi presiden, saya lihat sekarang Anda masih bisa bunyi, tapi lihat aja, prek. Semakin akan saya teriakkan gulingkan Gibran dan Prabowo.
Ya gulingkan, karena itu PKI. Kalau mereka jadi alat-alat kalian untuk menangkap seseorang, membungkam orang-orang, ngalahin Petrus dulu. Ini bukan zaman 97-98 lagi yang nggak boleh bersuara. Ya, banyak anak-anak korban karena ayahnya. Ya, karena ayahnya. Nggak bisa saya begitu aja. Dulu juga ada kasus Talang Sari. Prabowo tahu itu yang di Lampung. Ya, jadi kenapa saya harus takut dengan ancaman-ancaman intimidasi Anda semua begitu? Ingat, katanya yang bukti nyata PDIP masih tertinggi. Belum ada yang bisa ngalahin. Memangnya ini partai bulan bintang yang udah tenggelam, PAN yang udah saling pukulin pakai kursi, ya kan? Terbelah dua. Memangnya itu. Memangnya Golkar sudah terbagi dua pula? Nggak bisa. Ya, semoga aja tetap kukuh yang namanya Megawati. PDI perjuangannya. Dan Anda juga sebut saya ini kadernya. Tidaklah bro. Kalau Anda menangkap sepintas, kenapa saya jelas, tegas, lugas ngomong seperti ini? Ini fakta dan kenyataan. Terus ada juga, memangnya Anda ini siapa, keturunan siapa? Seharusnya Anda, ya dari paras wajah saya, mata saya, pembicaraan saya aja udah nangkap saya ini siapa. Ya, walaupun katanya kamu udah berbuat apa untuk di negara, jangan lupa Jokowi kita jadikan presiden. Saya setidaknya dari 2014 lalu ya mengangkat Jokowi dengan anggota yang sebanyak-banyaknya. Dan kamu berbuat apa untuk Jokowi selama ini? Ternyata Jokowi pengkhianat ular kepala dua. Itu kekecewaan saya. Bukan berpihak kepada rakyat. Ya kan? Oh, ada pula itu yang komen. Ya, kalau mau minta alamat ini, minta nomor telepon, udahlah. Udah basi yang model-model begitu, ya. Supaya Prabowo juga harus mendengar kan yang kata-kata seperti ini. Awas, lihat aja nanti kalau Prabowo dan Gibran jadi presiden, masih bisa bunyi nggak loh? Ini artinya orang-orang terdekatnya Prabowo geram kan dengan kritik-kritik saya mengenai pemerintahnya, terutama tadi mantan-mentannya, terus Zulhasnya, mantan koruptor masalah kehutanan dijadikan menteri sama Pak Jokowi. Jokowi sekarang ini dibuling loh sama para mafia. Ya kan? Nggak ngaruh. Oke pemirsa penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini, mantan pendukung Jokowi yang dulu mengangkat Presiden Jokowi menjadi presiden di tahun 2014 sampai tahun 2019, sangat meluapkan kekecewaannya melalui media sosial. Pasalnya, janji-janji yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi tidak direalisasikan. Bahkan Ibu Widya ini selaku pendukung PDIP sangat menentang keras kepada Presiden Jokowi, bahwasanya tidak akan pernah bisa kau mengalahkan PDIP. PDIP itu ratingnya sudah tinggi, sudah berpengalaman. Dan ibu ini menagih janji 10 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Baru direalisasikan sekitar 5 juta. Dan ini juga janji kepada Prabowo dan Gibran yang saat berkampanye menjanjikan kepada masyarakat ingin membuka lapangan kerja sekitar 13 juta, apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini. Apakah direalisasikan atau justru sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bapaknya itu sendiri? Kita masih tunggu
janji-janji yang akan ditepati atau tidaknya oleh Gibran Raka Buming Raka yang berkampanye di depan pendukungnya, masyarakat yang memuji-muji Gibran, yang waktu itu juga Gibran pengangkatannya mempunyai masalah di Mahkamah Konstitusi. Ibu Widya ini juga menagih janji kepada para petani yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam memberikan bantuan traktor dan pupuk. Katanya diberikan pupuk dan ada subsidi, namun tidak kunjung datang apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Ini yang membuat rakyat kecewa dengan Presiden Jokowi. Seiring apa yang disampaikan di depan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika datang di lapangan, masyarakat menunggu apa yang disampaikan atau dijanjikan oleh Presiden Jokowi tak kunjung datang. Bahkan Ibu Widya ini sempat dilaporkan karena kritikannya. Lalu beliau membalas di media sosial bahwasanya ini bukan pada tahun 97-98 yang berbicara tidak boleh atau pada pembungkaman untuk melakukan kritik kepada penguasa. Memang kalau kita flashback pada tahun 98 pada zaman Orde Baru itu seperti pembungkaman ya, ada memang pembungkaman di situ. Namun di situ kita melihat sesangat-sangat otoriter yang dilakukan oleh Presiden Soeharto tidak jauh lebih parah seperti sekarang. Rakyat miskin angkanya semakin naik. Jumlah lapangan kerja yang dijanjikan tak kunjung datang, banyaknya pengangguran dan menyebabkan kriminalitas naik. Siapa yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kriminal ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan pangan untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.